mahasiswa Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dari Polbangtan Bogor akan membuat video tentang pengolahan media tanam sebagai praktikum mata kuliah teknologi pemupukan ramah lingkungan. Di sini saya telah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, antara lain seperti tanah, pupuk kandang. Pupuk kandang di sini yang saya gunakan adalah pupuk kandang dari kotoran ayam serta polybag. Untuk pencampuran media tanamnya itu sendiri, pada setiap polybagnya itu adalah campuran antara tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Perbandingan 1 di sana berarti 3 wadah gelas di sini. Setelah diletakkan semua di sini, lalu kita aduk sampai rata antara tanah dan pupuk kandang. Setelah kita rasa sudah cukup rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam polybag. Oh iya, di sini perlakuannya itu untuk setiap polybagnya itu untuk media tanamnya itu sama, yaitu pencampuran tanah dan pupuk kandang. Perlakuan yang diberikan itu adalah 3 perlakuan dengan 2 ulangan, sehingga nantinya kita akan membuat 6 polybag dengan perlakuan media tanam yang sama. Nanti pembedanya yaitu adalah pupuk yang diberikan. Kita masukkan media tanamnya ini ke polybag, jangan sampai penuh. Isi 4/5 bagian polybagnya saja, atau sisakan sekitar 5 cm dari atasnya. Ini karena ini perlakuannya sama, kita masukkan ke polybag selanjutnya.
ini sudah 3 polybag karena kita akan memberikan 3 perlakuan dengan 2 ulangan di masing-masing polybag. Jadi kita akan membuat 6 polybag. Jadi kita akan membuat 3 polybag lagi. Oke, baik. Setelah kita selesaikan 6 polybag ini, bisa dilihat di sini ada 6 polybag. Karena nantinya kita akan memberikan perlakuan yang berbeda pada tiap polybagnya untuk memudahkan pada saat pengamatan dan hal-hal lainnya. Selanjutnya kita akan memberikan ciri kepada tiap polybagnya, yaitu dengan memberikan label seperti ini. Bisa dilihat ini ada tulisan 1A, 1A, 2A, 1B, seperti itu. Jadi kita akan lebih mudah untuk memberikan perlakuan dan pengamatan nantinya. Selanjutnya, label-label tadi kita beri selotip seperti ini agar bisa menempel di polybagnya dan juga dapat menghindarkan label-label ini dari air ketika hujan agar tidak mudah rusak. Seperti itu. Selanjutnya kita tempel label-label ini pada tiap perlakuan, tiap polybagnya. Kenapa dibuat 1A 1B seperti ini? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena di sini ada 3 perlakuan dan dibuat 2 ulangan. Jadi setiap perlakuannya itu diberi tanda seperti ini. Jadi ini 1A 1B, ini 2 ulangan. Setelah dilakukan pelabelan dan diisi dengan media tanam, polybag ini kita letakkan di areal terbuka yang terkena sinar matahari langsung seperti ini. Tujuannya agar media yang ada dalam polybag ini dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan siap untuk ditanami dengan tanaman yang akan kita tanam nantinya. Di sana seperti dapat kita lihat, sana ada sudah siap polybag dengan label 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, dan 2C. Setelah serangkaian kegiatan ini berakhir juga proses penyiapan media tanam untuk selanjutnya akan ditanami dengan benih tanaman. Sekarang kita telah bersama dengan 6 polybag yang telah disiapkan media tanam dan telah didiamkan selama beberapa hari sehingga sudah siap untuk ditanami. Di sini saya telah menyiapkan benihnya. Benih yang akan kita tanam di sini adalah benih kangkung. Untuk selanjutnya, kangkung ini tidak perlu disemai, namun bisa langsung ditanam di polybag. Untuk ketentuannya yaitu setiap polybag diisi dengan 3 benih kangkung. Langsung saja ya. Di sini kita buat lubang. Kita masukkan lubang. Ini tidak terlalu dalam. Kemudian kita masukkan benih kangkung ini sebanyak 3 butir. Lalu kita tutup. Tujuan penutupan ini agar tidak dimakan oleh burung ataupun binatang lainnya. Begitupun kita lakukan di polybag selanjutnya. Kita letakkan ini.
buat juga ini. Setelah diisi dengan benih tanaman kangkung, selanjutnya kita lakukan penyiraman. Penyiraman ini bertujuan agar merangsang pertumbuhan benih tersebut agar benihnya cepat tumbuh. Kita siram. Setelah selesai proses penyiraman, kita tunggu sampai benih ini tumbuh dan mengalami proses pertumbuhan selanjutnya. Demikianlah proses penanaman pada video kali ini. Terima kasih. Sekarang saya akan membuat video tentang pemupukan pada tanaman yang sebelumnya telah kita tanam dan telah siap untuk diberi pupuk. Di sini saya telah menyiapkan beberapa bahan, di antaranya seperti yang dapat kita lihat. Di sini ada dua jenis pupuk yang saya gunakan, yaitu pupuk organik cair dan pupuk anorganik. Pupuk organik cair yang saya gunakan di sini adalah pupuk organik cair multitonik seperti ini. Kemudian saya juga menyiapkan air dengan takaran 1 liter dan juga di sini pupuk NPK Ponska serta timbangan untuk mengukur pupuk NPK Ponska nantinya. Baik, sekarang kita akan membuat larutan antara pupuk organik cair multitonik ini dengan 1 liter air terlebih dahulu. Nah, untuk ketentuan dosisnya yaitu adalah 3 ml pupuk organik cair itu untuk 1 liter air. Untuk pengaplikasiannya sendiri yaitu diaplikasikan pada awal pertumbuhan dan selanjutnya seminggu sekali. Oke, baik, kita langsung saja ke cara pembuatan pupuk dengan menggunakan pupuk organik cair multitonik ini. Kita terlebih dahulu tuangkan ke dalam kondisi dulu. Saya siapkan. Dosisnya yaitu adalah 3 ml per liter air. Maka untuk lebih mengakuratkan 3 ml tersebut, saya di sini telah menyiapkan suntikan seperti ini yang bermuatan itu 1 ml. Jadi untuk 3 ml itu berarti kita gunakan 3 suntikan dulu. Kita masukkan ke sini 1 liter air tadi. Setelah kita masukkan 3 ml cairan pupuk organik cair multitonik ini ke dalam 1 liter air, selanjutnya kita aduk biar merata.
kita aduk sampai rata. Aduk. Setelah kita rasa rata seperti ini, larutan antara 3 ml cairan pupuk organik multitonik dengan 1 liter air selanjutnya kita aplikasikan ke tanaman dengan dosis 250 ml larutan ini kepada setiap polybag-nya. Ayo kita aplikasikan. Sebelum kita lakukan pemupukan, kita lakukan terlebih dahulu pengamatan terhadap pertumbuhan tinggi dan jumlah daun pada tanaman. Sekarang kita telah bersama dengan larutan dari pupuk organik cair multitonik yang telah diaduk bersama dengan air dengan dosis yaitu 3 ml per liter air. Kemudian kita akan aplikasikan kepada tanaman seperti di sini dengan ketentuan yaitu sebanyak 250 ml larutan pupuk organik cair multitonik ini pada setiap polybag-nya. Pada perlakuannya seperti di panduan, kita akan membuat 3 perlakuan berbeda di sini. Maka tanaman yang akan kita berikan pupuk organik cair multitonik ini adalah dengan yang berkode 1A dan 2A dengan dosis seperti yang saya bilang tadi yaitu 250 ml per polybag. Langsung kita aplikasikan. Baik, selanjutnya kita akan membuat video tentang pembuatan larutan pupuk dari NPK Ponska ini dengan dosis yaitu adalah 10 gram per liter air. Jadi nanti kita akan memasukkan 10 gram pupuk NPK Ponska ini dengan 1 liter air. Langsung saja kita, agar lebih akurat, kita menggunakan timbangan di sini untuk 10 gram. Nah, ini sudah 10 gram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam 1 liter air. Karena ini dikocor, lalu kita aduk sampai rata agar larut dengan air ini. Untuk pemberian larutan pupuk ini pada tanaman dilakukan dengan frekuensi yaitu 1 minggu sekali. Kita aduk sampai rata seperti ini ya. Setelah kita rasa telah rata, telah tercampur rata seperti ini, kita langsung ke pengaplikasian pada tanamannya. Kita akan mengaplikasikan larutan pupuk NPK Ponska ini dengan dosis 10 gram per liter air ini kepada tanaman, di mana yang kita akan beri pupuk ini adalah tanaman dengan kode 1B dan 2B untuk memberikan perlakuan berbeda. Langsung saja kita aplikasikan dengan dosis 250 ml per polybag. Jadi setelah kita berikan pupuk untuk yang kode 1A dan 2A ini adalah pupuk dengan perlakuan diberikan pupuk organik cair multitonik. Kemudian untuk yang berlabel 1B dan 2B yaitu pupuk yang diberikan dengan larutan NPK Ponska. Kemudian untuk yang 1C dan 2C itu tanpa pemberian pupuk.
Mungkin demikian video pemupukan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sekarang bertemu lagi bersama saya Emrafi Al-Kifari. Di sini saya akan membuat video tentang proses pemanenan terhadap tanaman kangkung yang sebelumnya telah kita tanam. Nah, di sini umur kangkungnya yaitu telah berumur 25 hari setelah tanam atau HST. Menurut informasi yang saya baca seperti ini. Nah, di situ dijelaskan bahwa pada umur tersebut 25 hari itu tanaman kangkung telah siap untuk dilakukan pemanenan. Untuk teknis pemanenannya nanti kita akan memanen tanaman kangkung tersebut sampai dengan hati-hati sampai ke bagian akarnya. Kemudian nanti akan kita lakukan identifikasi terhadap tinggi total tanaman dari mulai ujung daun sampai ke ujung akar, kemudian panjang akarnya saja, kemudian juga berat segar panen tanaman kangkung tersebut. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan dan eksekusikan ke TKP. Nah, sekarang kita telah bersama dengan 6 polybag, di mana tanaman kangkung di dalam polybag ini telah berumur 25 hari dan telah siap untuk dipanen. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan tanaman dari polybag ini untuk dipanen dengan hati-hati dengan mencabutnya dari pangkal batang dan juga akarnya untuk nanti dihitung jumlah tinggi tanaman sampai ke akarnya seperti itu, dan juga nanti ditimbang berat segar dari hasil panen. Selanjutnya kita keluarkan, caranya yaitu polybag ini kita keluarkan dengan berikut dengan tanahnya. Supaya apa? Agar polybag agar akarnya tidak terputus. Hati-hati kita lepaskan dari tanah. Setelah seperti ini, selanjutnya kita cuci untuk membersihkan akar dari sisa-sisa tanah yang menempel. Kita cuci. Kita cuci supaya tanahnya hilang. Sampai akarnya bersih dari tanah-tanah. Kita bersihkan juga batang. Setelah kita rasa bersih seperti ini, nah nanti bagian tanaman ini dari mulai pucuk daun sampai ujung akarnya ini akan kita ukur seperti itu. Setelah kita panen dan tampaknya seperti ini dengan akarnya, selanjutnya kita letakkan dan pisahkan tanaman per polybagnya. Nanti kita ukur tinggi dan juga berat hasil panennya. Untuk itu kita letakkan per polybagnya dengan pemberian label seperti ini, bahwa ini adalah pemberian polybag adalah tanaman dari polybag 1A seperti itu. Nah, kita letakkan ini.
baiklah, setelah kita plot per polybag ini, hasil panennya dapat dilihat di sini ada 6, berarti ada 6 polybag yang kita panen. Nah, selanjutnya kita akan mengukur 3 aspek meliputi yang pertama adalah tinggi keseluruhan tanaman, mulai dari pucuk daun sampai ke bawah akar sampai ke ujung akar ini, kemudian panjang akarnya saja dari sini ya, kemudian berat segar panennya. Nah, untuk pengukuran kita di sini akan menggunakan meteran seperti ini. Nah, kemudian untuk mengukur berat segar panennya kita menggunakan timbangan di sini. Nah, karena di sini beragam, kita kan waktu penanaman itu ditanam 3 biji per polybagnya. Nah, setelah tumbuh itu beragam, ada yang 2 tanaman, ada juga yang 3 tanaman seperti ini. Nah, agar bisa mendapatkan nilai rata-ratanya, kita gunakan rumus seperti berikut ini. Ini adalah rumus untuk mencari nilai rata-ratanya. Kita lanjutkan dengan pengukuran yang kita sebutkan tadi. Pertama, kita mulai dari ini, tanaman ini seperti ini, kita ukur panjang keseluruhannya terlebih dahulu. Nah, caranya ini kita luruskan, kemudian kita ukur panjang tanamannya mulai dari ini pangkal akar ini ke daun. Nah, kita dapatkan di sini itu sepanjang 87 cm. Nah, kemudian untuk dari panjang dari akar sampai ke bawah kita ukur panjang akarnya saja. Nah, di sini menunjukkan angka 32 cm, dan kemudian untuk mengukur bobot segar panennya kita menggunakan timbangan seperti ini. Kita letakkan saja langsung, karena ini bobot segar panen jadi dengan akarnya langsung seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini yaitu seberat 70 gram seperti itu. Nah, nanti setelah itu kita catat dan masukkan di buku ini. Untuk nantinya data tersebut kita masukkan ke dalam laporan praktikum seperti itu. Demikianlah proses pemanenan yang kita lakukan dari mulai pencabutan tanaman dari polybag sampai ke pengukuran tinggi dan pengukuran berat segar panen tanaman tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.